Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah minggu lalu ya, terkait dengan Big Data Analytics. Minggu lalu kita terkait dengan, ada yang ingat masih materinya? Bisa ada yang join? Aduh. Bentar. Minggu lalu kita Big Data Analytics itu terkait dengan bidangnya bisnis ya. Nah, untuk hari ini kita Big Data Analytics akuntansi. Apakah teman-teman semua di depan laptop? Apa pakai handphone? Pakai handphone, Bu. Pakai handphone ya. Banyak yang pakai handphone. Bu. Berarti mengamati saja ya kalau pakai handphone. Kalau ada yang pakai laptop, nanti kita bisa sama-sama untuk melakukan searching datanya di beberapa website ya. Apa semua ini pakai handphone? Pakai, Bu. Pakai handphone semua ya. Oh, ada yang pakai laptop. Nanti kalau yang pakai laptop kita bisa lakukan sama-sama untuk searching data ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa informasi ke saya. Baik, topik atau materi yang akan saya sampaikan pada hari ini terkait dengan sumber-sumber data akuntansi itu dari mana saja, jenis-jenis data akuntansi, nanti ada periode data atau cakupan data yang direcord di website tersebut. Yang keempat, bagaimana pencarian data. Yang kelima, nanti ada bagaimana kita mengolah data, itu metode pengolahan datanya, dan analisis data yang sudah kita olah, yang kita kumpulkan sebelumnya. Nah, ini beberapa sumber Big Data untuk akuntansi. Nah, ini yang secara sederhana ya, kita mulai dulu informasi yang simple-simple, yang kira-kira bisa kita olah dengan metode yang sederhana. Nah, ini linknya antara lain itu ada idx.co.id, ada ini idx.co.id ini tentang saham ya, tentang saham dan juga beberapa perusahaan yang go public. Ini ada informasinya di sini, nanti idx.co.id. Nah, kalau yang nomor 2 ini ID Trading View. Nah, ini trading, perdagangan ya, yang sedang dilakukan itu seperti apa saja. Nah, yang ini juga ada linknya terkait dengan investing, berarti investasi, misalnya investasi. Nah, selain itu juga ada nanti website dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang sudah go public ya. Yang sudah go public ini berarti dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, antara lain ini bisa kita gunakan seperti websitenya Bank Mandiri, websitenya Bank BCA, perusahaan Mayora, dan lain-lain ya ini ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai sumber data untuk bidang akuntansi. Nah, selanjutnya ini juga ada website lainnya terkait dengan stock exchange, itu seperti sgx.com, IX Trading, Bursa Malaysia ini yang di luar negeri ya, SGX ini mungkin Singapura, Bursa Malaysia itu dari Malaysia. Bentar, masih ada yang join. Ya. Ibu maaf, layarnya nggak ada, layar yang dibagikannya. Sebentar. Kalau ini ada? Belum, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya? Nah, ini yang tadi saya sampaikan
apa namanya, link atau website untuk sumber-sumber data dari akuntansi. Ini ya, ini terlihat kan ya PPT-nya? Iya, Bu. Terlihat, Bu. Nah, ini tadi yang Indonesia untuk IDX, ID Trading, Investing, terus ada beberapa perusahaan yang sudah go public ya. Nah, di bawah juga ada ini website dari dunia negara lain terkait dengan stock exchange juga ya. Berarti dia tentang saham juga. SGX, IX Trading, Bursa Malaysia dan masih banyak lainnya sumber-sumber big data. Nah, bagi yang menggunakan laptop, kita bisa lihat ini ya, sumber big data dari idx.co.id. Silakan yang sedang di depan laptop bisa buka websitenya idx.co.id. Jadi dia akan muncul seperti ini. idx.co.id. Nah, nanti di situ kita lihat ada informasi ini ya, data pasar, ada produk, ada perusahaan terkait, indeks syariah, dan sampai ke kanannya itu semua. Bisa buka? Bisa, Bu. Samakah terlihat seperti ini? Iya, Bu. idx.co.id ya, di bawahnya itu ada ikhtisar pasar, nanti ada indeks komposit dari harga saham. Terlihat ya. Nah, sekarang tadi ada data pasar yang di kiri itu kita klik. Kita klik ini yang dilingkari di sini. Coba teman-teman diklik, itu akan muncul informasinya ini. Ada ringkasan perdagangan, ada laporan statistik, di sini ada data saham, ini data obligasi. Nah, ini isinya kalau kita klik data pasar. Terlihat apa muncul bagi yang ini dengan laptop? Iya, Bu. Ada ya? Ya, Bu. Kita kliknya data pasar, muncul data seperti ini. Nah, berikutnya kalau kita klik tadi produk, nah munculnya informasi ini, ada saham, surat utang atau obligasi, reksadana, exchange, traded fund, derivatif, seperti ini ya, muncul. Muncul ya di teman-teman ya, kalau kita kliknya produk. Nah, selanjutnya kalau kita klik tadi perusahaan tercatat, kita lanjut ke kanan, kita klik perusahaan tercatat, ini akan muncul di bawahnya itu pusat informasi Go Public, bawahnya ada layanan untuk perusahaan tercatat, dan sampai ke bawah ya informasi itu. Muncul ya, di teman-teman juga muncul yang sama ya? Ya, Bu. Sama, Bu. Sama ya, informasinya sama. Oke, sama ya, data pasar tadi produk sama perusahaan tercatat itu informasinya sama ya, kita klik. Nah, ini beberapa informasi. Tadi kalau kita ketik tadi idx.co.id itu akan muncul, lebih banyak muncul itu tentang, yang pertama munculnya itu adalah ikhtisar pasar, itu terkait dengan harga saham. Nah, di sini kita akan lihat indeks saham, di situ nanti ada indeks komposit yang nggak salah di sana namanya. Itu adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham. Nah, ini indeks harga saham. Yang sering kita dengar itu apa ya? Indeks harga saham apa? Ada yang sering dengar? Di berita-berita seperti itu? Indeks harga saham gabungan pada hari ini dibuka dengan harga sekian. Indeks harga saham gabungan pada hari ini ditutup dengan harga sekian. Pernah dengar ya? Pernah, Bu. Atau ditutup dengan harga sekian, mengalami penurunan sekian poin dibandingkan dengan penutupan hari kemarin. Ada juga ya? Ya, Bu. Nah, itu indeks saham ini bisa untuk, nah gunanya ini nih, untuk bagaimana mengukur sentimen pasar,
juga bisa dijadikan sebagai investasi pasif. Nah, ini nanti ya apa manfaat dari kita ketahuinya indeks saham ini. Nah, ini nanti selanjutnya bisa teman-teman pelajari ya dari PPT yang sudah disampaikan. Nah, ini juga informasi tadi Bursa Efek Indonesia itu yang tadi kita klik IDX itu, ini menunjukkan Bursa Efek Indonesia ya. Terus melakukan inovasi dalam pengembangan dan penyediaan indeks harga saham. Nah, saat ini sudah ada 34 indeks saham ternyata, nggak cuma satu ya, ada 34 indeks saham. Biasanya itu ada saham otomotif mungkin, saham perbankan, berarti kan dia terdiri dari berapa bank. Kalau otomotif misalnya terdiri dari beberapa perusahaan otomotif gitu ya. Ada juga indeks saham pertanian, gitu ya. Ada yang produk-produk pertanian. Nah, ini untuk kita membuka wawasan saja ya terkait dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, kita lanjut tadi. Kita kembali untuk mengambil data ini ya, untuk set data ini. Tadi kita pertama kali mengklik tadi untuk data pasar. Nah, sekarang kembali teman-teman klik data pasar. Yang ini, klik yang di sini. Nah, setelah itu, klik di data pasar ini akan muncul kan ada ringkasan perdagangan, nanti ada laporan statistik, ada data saham. Nah sekarang teman-teman kliknya tentang statistik ini. Klik statistik ini, sudah? Sudah, Bu. Sudah? Yang munculnya seperti ini kah? Iya, Bu. Sama, tapi beda angka. Muncul seperti ini ya, data statistik muncul seperti ini. Nah, data statistik itu bisa ditampilkan. Ini tadi yang terkait dengan periode data tadi ya. Periode data atau waktu data itu bergerak. Nah, di sini ada untuk yang di IDX ini ada data harian, ada data mingguan, ada data bulanan, ada data triwulan, dan ada data tahunan di sini. Nah, sekarang kita lihat, kita klik data harian. Sebentar, ada yang masih join. Kalau kita klik data harian, munculnya seperti ini. Ini data mingguan ya. Ini data mingguan, weekly trading information. Kalau yang saya download itu per bulan Mei tahun 2020 ini ya. Kalau teman-teman ini munculnya apa? Weekly trading information Juni. 7 Juni sampai Jun. 11 Juni. Nah, Juni ya, ya berarti ya. Juni sampai 11 Juni. Ada 10 ya entriansnya. Iya, Bu. Ada 10 baris. Ada 10 baris Iya, ya. Bu. Ini munculnya data mingguan seperti ini. Kalau data harian, dia lebih banyak lagi ya. Berarti ceritanya itu per hari. Misalnya hari ini tanggal 16 Juni, berarti kemarin 15 Juni. Kalau itu yang harian. Kalau ini data, contoh data mingguan ya. Nah, data-data ini bisa kita unduh nih di kanan itu. Weekly trading information itu bisa kita unduh, berarti kita bisa lihat nanti di Excel ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk data bulanan. Nah, munculnya akan seperti ini. Kalau saya mintanya di tahun 2020 dan record data waktu itu hanya Januari, Februari, dan Maret. Kalau itu teman-teman munculnya berapa? 2021 ya? Iya, Bu. Jadi kliknya di sini 2021, nanti muncul Januari, Februari, Maret, April, sampai Mei. Apa sampai April? Sampai April, Bu. Nah, sampai April ya, baru sampai April ya data lengkapnya. Nah, berarti seperti ini kalau untuk data
bulanan, IDX monthly statistik. Nah, nanti bisa kita lihat seperti apa datanya kalau diunduh ya. Berarti nanti ini data dalam 1 bulan. Kalau di sini nih, kalau saya klik unduhnya ini di di Maret 2020, berarti nanti data dalam 1 bulan Maret 2020 saja ini akan muncul seperti itu. Nah, ini juga ada, bisa data-data itu bisa kita ambil. Tadi misalnya kita bisa download di Excel, bisa kita buatkan grafiknya. Nah, kalau di sini yang gambar sebelah kiri ini adalah Indonesia Stock Exchange, Composite Stock Price Index and Stock Trading Volume. Nah, di sini ada trading volume, berarti volume perdagangan ya. Yang ini di sini warna abu-abu, dan yang biru ini adalah indeks komposit sahamnya. Nah, kalau yang kanan itu adalah daily composite stock price, berarti yang ini adalah komposit harga sahamnya ini ya. Dan yang biru ini adalah trading volume dan trading value. Nah, di sini kita harus melihat ya secara jeli, sebenarnya apa sih perbedaan antara kedua gambar ini? Ada yang tahu gambar ini perbedaannya apa? Dilihat dari periode waktunya ya. Ada yang bisa lihat di kiri itu periodenya berapa, kalau yang kanan itu periodenya seperti apa? Apa kurang jelas? Nah, kalau yang kiri ini datanya itu adalah data 1 tahun yang dimunculkan dalam informasi bulanan ini ya, Maret 19, Mei 19 gitu ya. Ini berarti dia 1 tahun dari Maret 2019 sampai dengan Maret 2020. Berarti ini adalah informasi 1 tahun. Ya, kalau kita lihat dari periode waktu penampilan data, ini adalah periode data 1 tahun. Nah, kalau yang ini adalah data harian sampai 31. Berarti ini mungkin ini totalnya adalah pada bulan Maret 2020, berarti Maret 2020 ini informasinya. Ini yang tergambar itu adalah trading volume, berarti yang sebelah kiri ini ya. Trading volume, kalau yang ini adalah trading value. Nih, yang warna birunya lebih gelap sebelah kanan berarti ya, itu adalah trading value. Kalau yang garis ini itu adalah indeks berarti indeks sahamnya. Bisa dipahami perbedaan data ini? Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Bu. Lanjut, Bu. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita kembali lagi tadi ke idx.co.id-nya. Yang kita klik sekarang adalah perusahaan tercatat. Nah, perusahaan tercatat ini kita bisa melihat pusat informasi GoPublic, layanan untuk perusahaan tercatat. Ini bisa nanti teman-teman klik semua ini, lihat apa yang ada di dalam website ini ya, informasi ini apa, pusat informasi GoPublic ini ada apa di dalamnya, layanan untuk perusahaan tercatat itu apa di dalamnya, itu bisa dilihat sendiri ya apa yang ada di dalamnya. Nah, pada kuliah hari ini kita akan fokus pada laporan keuangan dan tahunan.
Nah, kita fokusnya di sini ya, untuk melihat laporan keuangan dari beberapa perusahaan. Datanya itu data tahunan. Ini bisa yang pakai laptop, terlihat ini laporan keuangan dan tahunannya, diklik coba. Terlihat, Bu. Silakan. Ada, Bu. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, laporan keuangan dan tahunan. Nah, kalau kita klik yang tadi di sana itu akan muncul ini, jendela berikutnya, laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini ada jenis laporan, jenis efeknya apa, perusahaan namanya apa, tahun berapa yang akan kita minta datanya atau kita cari datanya, periodenya. Tadi yang periode tadi ya, harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Ini bisa kita tulis di sini ya. Nah, di sini ada jenis laporan, ada laporan keuangan, ada laporan tahunan. Bisa kita pilih misalnya laporan keuangannya. Nah, jenis efeknya itu adalah efeknya itu yang kita lihat adalah saham. Nah, ini kita mau lihat perusahaannya apa. Kita mau melihat keuangan perusahaan apa gitu. Ini berarti banyak nih perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya di Bursa Efek, ini bisa kita lihat di sini. Nah, periode waktunya bisa kita tentukan misalnya 2020. Kalau kita datanya tahunan sepertinya kan 2021 belum akan muncul ya. Nah, ini misalnya 2020 apa 2019, 2018 sampai 2017 bisa kita cari di sini, dan nanti periode waktunya kita klik di sini adalah tahunan gitu ya, untuk memunculkan data 1 tahun. Kita juga bisa munculkan data mingguan kalau memang data laporan keuangan ini tersedia, tergantung ketersediaan datanya juga ya. Nah, tapi sebenarnya di IDX itu ada data harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Tapi tidak semua data perusahaan ini muncul dalam periode harian atau mingguan ya. Bisa kita lihat nanti data yang mereka tampilkan itu seperti apa. Kita lanjut ya, kita cari nih, setelah tadi laporan keuangan, dikliknya saham. Nah, selanjutnya kita ingin mencari perusahaan apa. Nah, di sini misalnya kita ingin melihat perusahaan Unilever ya. Di sini kodenya adalah UNVR, VR, Unilever. Nah, kita ingin lihat data tahun 2017, periodenya tahunan. Kita klik nih, cari ya. Kita cari, tadi yang muncul adalah, yang kita cari itu adalah perusahaan Unilever Indonesia pada tahun 2017, periode waktunya tahunan. Klik nih, cari gitu kan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada? Yang punya laptop bisa ngeklik sampai di sini? Ada, Bu. Iya, Bu. Nah, ini ada beberapa dia ada berapa di Unilever ini. Pada tahun 2017 banyak ya ini datanya nih, ada Instant Zip, UNVR, segala macam nih. Nah, kita akan mencari data ini, financial statement. Nah, ini dalam bentuk Excel. Ini juga ada financial statement 2017 tahunan, ini dalam bentuk PDF gitu kan. Nah, kalau untuk mengumpulkan data kita lebih enak ya, lebih cenderung itu kita menggunakan data dalam format Excel. Apalagi kalau perusahaannya menyediakan dalam bentuk Excel, mungkin lebih baik kita downloadnya dalam bentuk file Excel ini ya. Tapi kalau memang dalam Excel-nya tidak ada, berarti kita harus downloadnya dalam bentuk PDF gitu, sesuai dengan yang tersedia di perusahaan itu. Berarti ngekliknya 2017 juga kah? Tadi teman-teman? Bisa juga diklik 2020, apa yang muncul gitu ya. Kita lanjut. Nah, tadi setelah kita download tadi, ini yang downloadnya dalam bentuk PDF ya ini ya. Laporan keuangan tadi PT Unilever Indonesia Tbk.
Di download itu adalah misalnya PDF-nya. Kita lihat halaman 10 untuk yang tahun 2017 itu ya. Nah, ini kalau teman-teman download tadi yang finansialnya itu ya, data tahunan. Nah, munculnya seperti ini. Ikhtisar data keuangan pada tahun 2017 ini adalah data PT Unilever Indonesia Tbk ini ya. Nah, ini informasinya terkait dengan informasi keuangan. Penjualan bersihnya berapa, harga pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha. Nah, ini sudah ada ikhtisar data keuangannya sampai dengan aset lancar juga ada, jumlah aset, liabilitas jangka pendek. Nah, ini informasi yang bisa kita dapatkan di laporan keuangan perusahaan Unilever Indonesia seperti ini. Nah, untuk antar perusahaan ini dia tidak baku ya menyampaikan informasi ini gitu. Jadi mereka itu ada apa ya? Pokoknya sesuai dengan format laporan keuangan mereka gitu yang dilaporkan di dalam laporan keuangan IDX ini gitu. Jadi mungkin tidak sama untuk semua perusahaan gitu informasinya. Ya. Ada juga yang lebih lengkap daripada ini, ada juga yang lebih minim informasinya daripada yang PT Unilever Indonesia ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau tadi kita di sini sudah mengumpulkan data-data. Ini di sini bisa ditampilkan juga data 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Kita kumpulkan nih datanya semua. Nah, selanjutnya kita prosesnya adalah pengolahan data. Pengolahan data ini ya, setelah kita kumpulkan data, kita olah data yang kita kumpulkan itu gitu. Nah, misalnya di dalam akuntansi ini ada net profit margin, ada operating profit margin, ada return on asset nih salah satu beberapa contoh saja ya, nggak persis sama sebenarnya. Di dalam akuntansi ada beberapa juga variabel-variabel yang lainnya. Nah, ini kalau untuk pengolahan data, kalau kita ingin melihat net profit margin atau besarnya laba yang diperoleh dari besaran penjualan yang dilakukan. Nah, itu rumusnya seperti ini gitu. Laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Nah, ini untuk kita menghitung net profit margin. Laba bersih setelah pajak dibagi dengan besarnya penjualan. Nah, kalau di sini penjualan itu pada tahun 2017 itu 41205 ya. Penjualan bersih 41205. Nah, kita terus cari ke bawahnya itu adalah pendapatan setelah pajak gitu ya. Nah, laba sebelum pajaknya 9372. Nah, ini ada laba 7.005 gitu ya dari sini, dari informasi yang kita peroleh ini. Nah, ini bisa kita hitung untuk NPM, net profit margin. Nah, selanjutnya juga ada operating profit margin. Nah, ini adalah seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dari penjualan yang dilakukan gitu. Ini rumusnya ini, laba usaha dibagi dengan penjualan. Kalau yang di atas tadi itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Kalau yang OPM ini adalah laba usaha dibagi dengan penjualan. Selanjutnya juga ada return on asset, ROA ya. Itu adalah mengukur atau menggambarkan perputaran aktiva dari penjualan. Ini adalah net profit dibagi dengan total aset dibagi dengan 100%. Nah, ini contoh dari
pengolahan data untuk bidang akuntansi ya. Return on asset, return on equity gitu ya, rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Nah, return on equity, rumusnya adalah net profit dibagi dengan total equity dikali dengan 100%. Nah, ini contoh-contoh pengolahan data bidang akuntansi. Nah, ini data yang sudah terkumpulkan ya. Ini dari skripsi kakak kelas ya yang sudah mengumpulkan data. Ini adalah data PT Unilever Indonesia. Nah, datanya tahun 2009 sampai dengan 2018. Nah, data ini bisa diperoleh dari tadi itu laporan. Bisa kita peroleh dari laporan ini ya, laporan keuangan perusahaan yang dipublish. Nah, ini sudah dikumpulkan nih, data dari tahun 2009 sampai dengan 2018. Diketahui segini, laba bersih setelah pajak, ini 3.044, penjualan 18.247, nilai NPM-nya 16,7. Nilai NPM ini mengacu kepada rumus yang tadi ya, yang di depan. Rumus yang ini. Laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Dari data yang dikumpulkan terdapat informasinya seperti ini ya, 16,7, 17,2, sampai dengan 2018 itu 21,8. Nah, ini adalah pengolahan data untuk net profit margin perusahaan PT Unilever Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2018. Nah, ini juga OPM ya, Operating Profit Margin. Nah, juga datanya dikumpulkan dari 2009 sampai 2018. Nah, yang kanan ini persentase ini adalah nilai OPM-nya ya, 23,1, 29,4. Nah, ini nanti di belakang akan kita jelaskan ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ini baru contoh pengolahan data dari yang tadi kita bisa dapatkan dari laporan keuangan perusahaan. Kita ambil beberapa tahun ya, data tahunan. Nah, bisa kita tabelkan seperti ini. Nah, ini untuk data return on asset. Seperti ini datanya. Ini ada juga data return on equity. Seperti ini ya. 2009 sampai dengan 2018. Nah, dari data-data yang tadi sudah terkumpulkan itu, nah sebenarnya bisa judul skripsinya itu adalah pengaruh return on asset, return on equity, net profit margin, dan operating profit margin terhadap harga saham PT Unilever periode 2009 sampai dengan 2018. Nah, sebenarnya berarti yang yang kita lakukan, kalau kita di dalam menulis skripsi, yang kita lakukan pertama itu adalah menentukan topik penelitian kita, apa yang mau diteliti. Setelah itu kita tentukan tujuannya, baru kita mencari data. Nah, data sudah didapat, baru nanti pengolahan data dan analisis data. Nah, kalau di dalam pembelajaran kita hari ini, yang kita fokus pada bagaimana kita bisa mendapatkan data untuk bidang akuntansi ya, dan nanti bagaimana data itu bisa diolah dan bagaimana data itu bisa dianalisis. Ya. Nah, kalau misalnya judul skripsinya ini adalah seperti ini ya, pengaruh return on asset, return on equity, selanjutnya itu terhadap harga saham. Berarti tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap harga saham, untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap harga saham PT Unilever ya sampai ke kanan, nanti juga untuk mengetahui net profit margin,
Nah, ini bisa kita susun tujuan penelitian di dalam skripsi yang akan kita susun. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang sudah azan, ada ini, ada saran kita lanjutkan kuliahnya sampai selesai atau kita break sholat dulu? Break dulu ya, Bu. Materinya sih tinggal 1, 2, 3, 4, tinggal 4 halaman lagi, tinggal 4 slide lagi. Ini hanya menjelaskan tadi hasil dari olahan data. Kita break dulu apa kita lanjut nih? Kalau saya sih soalnya lanjut ya. Lanjut aja, Bu. Lanjut ya? boleh. Ya, kita lanjut ya. Tinggal sedikit sih. Iya, Bu. Sampai sini ada pertanyaan nggak ini? Enggak, Bu. Nggak ada ya, jelas ya. Nah, ini kan tadi adalah proses pengolahan data ya. Dari tadi data kita kumpulkan, ini proses pengolahan datanya. Sekarang kita lanjut ke proses analisis data. Nih, ini adalah penjelasan makna dari hasil olahan. Itu adalah bagian dari merupakan analisis data ini yang kita peroleh. Nah, tadi dari data NPM yang tadi saya sampaikan ini nih, net profit margin. Nah, terlihat NPM-nya 16,7, 17,2. Nah, analisisnya seperti ini. Profit margin adalah suatu rasio profitabilitas yang menghitung perbandingan laba bersih dengan pendapatan, atau bisa juga dinamakan net profit margin. Nah, dari analisis data, kalau itu kan penjelasan ya, definisi lah penjelasan dari net profit margin. Nah, dari data yang kita peroleh, nah ini kan, NPM mengalami kenaikan pada tahun 2010 dan tahun 2011. Namun pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Coba kembali kita lihat ya. Nah, mengalami penurunan dari 17,2, 17,7. Nah, 2016, 2000 berapa tadi? 2012 sampai tahun 2016 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, tugas kita dalam analisis ini adalah kenapa hal itu terjadi gitu. Nah, di sini sampaikan hal ini terjadi karena perusahaan belum efektif dalam meminimalkan beban-beban operasional. Namun dari tahun 2016 ke tahun 2018 perusahaan dapat meningkatkan laba bersih terhadap penjualan bersih. Nah, ini adalah analisis kita dari olahan data yang kita lakukan tadi. Nah, dari informasi ini kan data yang sudah kita olah nih, apa yang terjadi gitu, kenapa bisa begini gitu. Nah, itu yang disebut dengan analisis data. Nah, kita lanjut untuk analisis data OPM. Nah, ini di atas itu jelaskan dulu OPM itu apa, maksudnya apa. Nah, data yang kita peroleh ini yang nomor 2, OPM mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 6,4%. Kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Coba kita lihat ya. OPM 2018. Nah, berarti dari 2017 ke 2018 nih mengalami peningkatan yang cukup tajam ya, dari 23,0 menjadi 29,4. Naiknya sebesar berapa tadi? Naiknya sebesar 6,4%. Nah, kita harus cari tahu nih kenapa bisa terjadi seperti itu. Bisa kita kembali ke tadi laporan keuangan perusahaan, atau juga bisa kita cari informasi lain gitu ya dari website lagi. Kenapa OPM-nya perusahaan PT Unilever ini meningkat tajam di tahun 2017 ke 2018. Nah, di sini misalnya ya, perusahaan mampu memaksimalkan penjualan bersih sehingga meningkatkan laba operasi.
pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, OPM mengalami peningkatan dan penurunan yang kurang dari 2%. Nah, ini contoh-contoh dari analisis data ya. Ini kita lihat dari apa yang terjadi, apa hasil dari olahan data yang sudah kita lakukan. Nah, di sini analisisnya seperti ini. Nah, ini lanjut untuk tabel return on asset ya, seperti itu juga. Kita lihat datanya, bagaimana bentuk datanya, atau hasilnya, apakah fluktuasi atau mengalami peningkatan atau mengalami penurunan yang tajam. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Nah, itulah yang disebut dengan analisis data. Nah, di sini digambarkan untuk yang return on asset ya. Return on asset mengalami fluktuasi selama 10 tahun. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi dari tahun 2017 ke 2018 dengan nilai 12,8. Berarti kenaikannya 12,8%. Nah, penyebab rendahnya return on asset atau yang kurang dari 100% dikarenakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengolahan aset itu kurang maksimal. Nah, perusahaan kurang maksimal dalam menghasilkan laba. Nah, ini bagian dari analisis data. Seperti ini ya contoh-contohnya. Ini juga ada return on equity juga seperti itu. Kita lihat hasil olahan. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, kita kembali mencari informasi kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Nah, di sini untuk return on equity nih. Nah, pada tahun 2015 ke tahun 2016, ROE itu mengalami penurunan sebesar 57,1%. Nah, kenapa seperti itu? Harus dicari lagi informasinya ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mulai tadi dari kita mengumpulkan data sampai analisis data, ya? Silakan. Ibu, saya mau tanya di slide yang ke-11 di ikhtisar data keuangan penting itu tuh tadi downloadnya di mana ya, Bu? Yang mana? 11. Ya, yang ini? Bukan, Bu. Pokoknya yang halaman 10 ikhtisar data keuangan penting. Bentar. Halaman. Iya, Bu, di ikhtisar data. Oh, yang ini? Ya, yang ini, Bu. Ya, nah, ini downloadnya di mana, Bu, yang atas? Yang ini downloadnya dari yang ini tadi. Ya, itu yang ya, mencari datanya kita lihat di Unilever Indonesia, itu financial statement-nya coba. Financial statement tahun 2017 gitu, munculnya seperti ini, halaman 10. Tadi nggak ketemu ya? Yang pakai laptop nggak ketemu ya? Ini ada yang baru join. Bambang Saputro. Nah, nanti silakan dicoba ya, kita cari lagi di IDX ini perusahaan-perusahaannya apa saja. Nah, nanti dilihat data yang bisa di-download itu apa gitu ya. Nah, ini yang penting itu di sini ya, di nama perusahaannya. Kita mau melihat perusahaannya perusahaan apa. Yang pasti udah perusahaan yang harus go public ya, bukan perusahaan yang yang masih tradisional. Nah, ini nanti di-download aja, dilihat di sini apa informasi yang bisa kita download ini. Ada yang filenya PDF, ada filenya yang Excel, seperti itu bisa di-download saja. Nanti akan muncul informasi-informasi seperti ini. Biasanya itu banyak ya, halamannya itu bisa 100 halaman, bisa ada yang sampai juga 500 halaman ini untuk laporan keuangan gitu. Jadi kita sendiri yang mensortir di dalam
laporan itu, mana data yang kita butuhkan, mana yang data yang akan kita gunakan gitu. Ibu, Ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Satu-satu dulu. Kalau yang Unilever itu kan ada 2013 sampai 2017, Bu. Kalau yang saya coba buka cuma ada 2 tahun, itu memang tiap perusahaan akan beda-beda ya, Bu? Iya, beda-beda setiap perusahaan. Oh, ya. Beda-beda dia akan menampilkan seperti apa di laporan keuangannya. Oh iya, makasih Bu. Ya. Ibu maaf yang ada lagi tadi barusan saya tanya masih yang di slide ini. Itu berarti yang diambil cuma dari financial statement itu yang diambil cuma laba ruginya aja ya Bu ya? Nah, itu tergantung pada yang akan kita olah. Kalau ini kan yang ini ya, kita akan mengolah net profit margin. Nah, rumusnya ini berarti akan kita ambil data-data ini saja gitu. Nah, kalau kita kembali ke variabel akuntansi, ini sebenarnya bisa lebih banyak. Oke, Bu. Nah, ini karena kita menggunakan variabel NPM, variabel OPM. Nah, variabel ini makanya data yang kita ambil, data ini saja gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Bu, tentang websitenya, Bu. Ini website idx.co.id ini websitenya pemerintah atau website biasa? Apa terpercaya gitu? Apa ada website lain seperti ini gitu, yang buat analitik, buat ngambil data gitu, perusahaan-perusahaan gitu, Bu? Rata-rata kalau yang idx.co.id ini dia sudah resmi ya, maksudnya itu untuk informasi semua stock exchange di Indonesia itu pakainya IDX itu gitu. Nah, data apa? Ya sebaiknya kita menggunakan data-data yang dari GoID ya, yang pemerintah punya. Nah, yang tidak boleh kita gunakan itu ya data dari Blogspot gitu, informasi perorangan, sebaiknya itu tidak digunakan. Kalau yang seperti ID trading gitu, dia sudah apa ya, sudah website yang terpercaya gitu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk penilaian kehadiran hari ini tetap ada kuis ya, yang harus dikerjakan teman-teman. Nah, ini untuk tugas. Tugas yang kemarin sudah dikumpul kah? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah dapat semua ya. Yang terkait kemarin itu data analitik bisnis. Nah, hari ini data analitik akuntansi ya, akuntansi. Lakukan pencarian data di internet. Nah, kalau bisa ini data perusahaan itu berbeda-beda ya perusahaannya di antara teman-teman. Sedapat mungkin itu tidak ada yang sama perusahaannya untuk tugas kali ini. Mungkin bisa disepakati dulu siapa mau perusahaannya apa, siapa gitu. Saya perusahaannya ini gitu. Jangan sampai kalau bisa antara satu dengan yang lainnya tidak sama gitu informasinya, perusahaan yang digunakan. Nah, waktunya minimal 5 tahun. Untuk data akuntansi ini yang dikumpulkan minimal 5 tahun. Kalau yang tadi contoh itu kan dari 2009 sampai dengan 2018 ya. Nah, tapi untuk kali ini tugas teman-teman itu 5 tahun saja minimum datanya. Ikuti tahapan yang ada sampai analisis. Nah, tadi dari pengumpulan data seperti apa, pengolahan dan analisis. Nah, itu dilakukan ya terhadap perusahaan yang akan dibahas di sini. Jadi saya sarankan sih teman-teman ngambilnya di idx.co.id aja, banyak kok perusahaannya. Ambil aja salah satu, jangan sampai sama satu dengan yang lainnya.
Nah, yang diambil data itu bisa dalam bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau datanya nggak bisa di-download misalnya, itu bisa screenshot. Ya, print screen ya kalau di laptop ya, print screen. Ini sama, filenya dalam bentuk PDF 5, maksimum 5 MB. Nama filenya nama dan NIM. Ini juga sama, tugasnya di-upload Google Classroom. Salah ya, e-learning ini ya. Di e-learning ya. Paling lama Rabu minggu depan jam 9. Ini juga tadi kayaknya di PDF itu hari Kamis ya. Hari Kamis sebelum jam 9. Nanti ini saya ralat jadi hari Rabu sebelum jam 9. Rabu minggu depan ya. Jadi sebelum kuliah Big Data Rabu sore, berarti tugas yang ini sudah dikumpulkan. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Bisa Ibu dipahami ya? Tugas. Ya? Ini yang Ada pertanyaan? yang tugasnya itu sampai dari data-data yang dihasilkan, jelaskan makna dari hasil olahan gitu ya, Bu? Sampai yang tadi analisis itu? Sampai terakhir ya, Bu? Ya. Oke, Dan baik. sampai analisis misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian apa yang terjadi dan kenapa seperti itu gitu, yang analisis data tadi. Yang mana? Iya. Nah, yang seperti ini. Penjelasan yang ini, itu analisis datanya. Yang tabel-tabel ini, itu pengolahan data ya. Nah, kalau yang tadi ini, sumber-sumber data. Sumber-sumber data, ini pengolahan datanya seperti ini, dan ini analisis data. Penjelasan makna, itu berarti analisis data ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada